Kasus 6 Laskar FPI yang dibunuh dan dibantai di KM 50, Tol 50. Coba bayangkan. Bukan malah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, tetapi polisi justru meminta atau memerintahkan data HP para saksi di rest area KM 50 itu untuk dihapus. CCTV dihapus. Gendangan merah di rest area KM 50 itu justru dibersihkan, bukan di polis lain. Dan rest area KM 50 yang baru berdiri selama setahun itu dibongkar. Itu Kapoldanya itu, ya siapa itu? Imran Fadil Imran terus bertanggung jawab itu. Kalau kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamukti, kasus KM 50 itu Fadil Imran dan Dirkrimumnya siapa itu? Bayangkan, udah begitu, ya bayangkan. Ini pertanyaan logika. Fiber optik, ya di rest area sekitar 48 atau sekitar KM 50 itu putus katanya 20 jam sebelum kejadian. Kejadian 7 Desember 2020. Tiba-tiba secara mendadak putus di 6 Desember 20 jam sebelum kejadian. Logis nggak ini Pak Prabowo Subianto? Coba ya, 6 nyawa anak manusia sudah tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya. Pak Prabowo buka lagi kasus ini Pak. 6 nyawa anak manusia dengan secara membabi buta dibantai dan sempat dituduh sebagai pelaku, sempat tersangka. Dan 2 polisi yang menjadi terdakwa itu divonis lepas. Divonis lepas Muhammad Fikri Tawainela dan Fikri Ramadan Tawainela dan siapa satu lagi itu lupa saya. Yusmin Otorela divonis lepas. Karena apa? Ya karena tidak ada bukti yang sengaja mengcounter mereka. Rekonstruksi yang dilakukan polisi hanya berdasarkan murni pada kesaksian kedua terdakwa polisi tersebut, tidak melibatkan keluarga, FPI dan lainnya. Bagaimana keadilan itu bisa dicapai kalau hanya baik persidangan maupun rekonstruksi hanya didasarkan pada kedua terdakwa polisi tersebut? Coba, itu kan sepihak Pak Prabowo Subianto. Saya meminta Pak Prabowo Subianto, buka lagi kasus ini. Tangkap itu Fadil Imran dan siapa itu, Dirkrimumnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Risman bongkar borok polisi. Polisi ya. Ini memang suara dari Rismon Sianipar, pakar digital forensik ini betul-betul pada akhirnya ya membuat polisi atau institusi yang baru saja disanjung oleh Prabowo, Listio Sigit Prabowo juga ya bekerja dengan baik, tetapi kenyataannya menurut Rismon Sianipar penuh dengan borok-borok ya. Perlakuannya khususnya dalam kasus 6 Laskar FPI, kalau kita mengikuti penjelasan dari Rismon Sianipar ini memang ngeri banget gitu pemirsa. Dan Rismon menuntut Prabowo untuk membongkar kasus ini. Tetapi apakah Prabowo punya nurani? Kalau kita bertanya seperti ini, mungkin kita akan ingat tentang tim Mawar. Itu beberapa orang yang menjadi korban dari tim Mawar itu gitu. Tetapi sebagai upaya manusiawi yang harus diserukan supaya orang-orang yang terketuk hatinya, dan memang harus diingatkan selama orang masih hidup ya, dan tanggung jawab besarnya sebagai seorang pemimpin itu betul-betul harus diingatkan kembali. Kalau enggak, malah salah kita kalau tidak mengingatkan tentang kebatilan-kebatilan masa lalu atau kebatilan yang ada sekarang ya, supaya orang yang berbuat batil itu punya kesempatan untuk tobat dan menghadapi hukuman yang mestinya mereka terima. Kalau enggak, itu malah ngeri ya bagi dirinya itu ya, di dunia maupun di akhirat. Di dunia jiwanya itu pasti hancur. Orang-orang yang disebut oleh Rismon seperti Fadil Imran apa siapa yang waktu itu jadi Kapolda ya kan, dan sebagainya ya, ternyata mungkin ya di mata anak-anaknya dia bapak yang baik, tetapi ketika dibongkar oleh Rismon seperti ini, apakah anak-anaknya itu nggak ngeri melihat bapaknya seperti itu? Dan bapaknya misalnya tidak ngaku misalnya ya kan, tetapi anak-anak yang mungkin sudah tumbuh dewasa, ngerinya rupanya ini ya, ini ya kehilangan marwah sebagai orang tua karena terlibat dalam skandal-skandal
pembunuhan orang yang tidak berdosa ini, ya, ini ngeri. Saya pengen ya di tengah berita-berita besar yang ada di sini ini mengingatkan kembali bagaimana sebetulnya peristiwa itu yang terjadi pada 7 Desember 2020. Ya, itu dikemukakan salah satunya oleh Sekjen FPI. Ya, Munarman itu membeberkan 6 nama laskar yang diduga diculik oleh orang yang tidak dikenal. Saya merujuknya ini ke Tempo. Jadi Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI, Munarman ini membeberkan 6 nama laskar yang diculik orang tidak dikenal. Awalnya itu diculik menurut versinya ini karena pada saat mengawal Habib Rizik, ya, itu kemudian hilang jejaknya. Ya, nama-nama laskar yang dibunuh sewenang-wenang itu adalah Faiz, kemudian Ambon, Andi, Reza, Lutfil, dan Gaddafi. Itu dalam pesan singkatnya tanggal 7 Desember 2020. Dan Munarman menyampaikan mobil yang ditumpangi 6 laskar itu bernomor polisi B2152 TBN. Terdapat kerusakan pada pintu mobil setelah terjadi penghadangan di dekat pintu tol Kerawang Timur pada Senin dini hari 7 Desember 2020. Ya. Nah, sementara itu Ketua Umum Front Pembela Islam, ya, Ahmad Sabri Lubis menyebut rombongan mobil yang membawa Habib Rizik dan keluarga dihadang di dekat pintu tol Kerawang Timur dan rombongan hendak berangkat ke lokasi pengajian subuh khusus keluarga inti Habib Rizik. Dan Sabri berujar 6 laskar FPI yang mengawal itu diculik. Dan Sabri menduga penghadangan itu dilakukan preman tidak dikenal. Tapi pada kenyataannya ternyata adalah polisi. Ya, FPI menduga kuat bahwa penghadangan dan penculikan bagian dari operasi penguntitan. Jadi sejak awal memang ada rencana untuk melenyapkan Habib Rizik itu. Dan ini kemudian ya mungkin mereka kecewa, ya, tidak bisa menarget Habib Rizik, akhirnya 6 pengawalnya itu dibunuh. Dan hari itu Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imron mengumumkan pihaknya menembak mati 6 anggota FPI itu. Jadi ini anak-anaknya Jenderal Muhammad Fadil Imron, namanya itu bagus ya, Muhammad Fadil, ya kan? Mengumumkan pihaknya menembak mati 6 anggota FPI. Ini utang nyawa yang harus dipertanggungjawabkan sampai hari kiamat. Dan memang nanti pemirsa, ya, yang paling pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah persoalan darah. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, anak Adam, ya, skandal paling besar dalam sejarah itu dimulai juga persoalan pembunuhan ini. Dosa apa mereka itu dibunuh? Ya, tuh, ya, versinya polisi seperti itu. Di tol kilometer 50 yang menurut Rismon Sianipar serat optik dari KM 48 dan sekitar itu hilang. Kemudian rest area di sekitar KM 50 dibongkar. Kemudian CCTV dimatikan. Tidak ada polis lain dan lain sebagainya. Ini operasi macam apa kan polisi seperti ini kan? Ya, inilah polisi-polisi, ya, mungkin di era Jokowi itu betul-betul memang sangat menghadang terhadap kelompok-kelompok Islam. Entah karena takut, ya, popularitasnya Jokowi tenggelam, ya, karena tahun 2020 itu memang Jokowi sudah berbeda dengan tahun periode awalnya dari 2014 sampai 2014 sampai 2019. Betul-betul menghajar orang-orang, mungkin dia persiapan mau 3 periode dan lain sebagainya, tetapi ada sosok Habib Rizik yang memang luar biasa, ngeri, dan orang tuanya sudah mubahalah, banyak polisi yang mati. Tinggal polisi-polisi ini juga kena mubahalah semua. Ya, kalau belum mati sekarang atau belum tersiksa kehidupannya, masih hidup sekarang, jangan terlalu percaya diri. Kemungkinan laknat azab itu akan menyusul mereka, menyusuli mereka. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.